Switch 2 orang dan bahkan kali ini berhasil didapatkan 1 poin pick off. Sementara itu melihat adanya 1 orang Queenie yang di shutdown di area bottom lane, mereka langsung mencoba untuk mengamankan objektif, yaitu turtle yang kedua. Iya. Sedangkan S kali ini juga turtle udah diambil dan dia langsung bergerak ke arah purple buff juga karena memang dia lebih pengen bermain cukup objektif ya kalau kita lihat ya. Sedangkan Considerat defensi harus mundur sedikit dulu. Coba untuk ngatur ulang, sedangkan Considerat di sini dari seorang Giogoy. Dia bisa bikin ke arah semi damage sih kalau menurut aku. Karena kalau misalnya dia punya damage yang cukup juga, dia bisa istilahnya ngecicil-cicil teman-teman dari Alter Ego Nyx dan nantinya bakal harus bikin ke arah Halberd sih. Iya, mereka harus punya 1 item si Halberd dan juga Necklace of Duress. Bahkan tanknya menurut aku even harus beli dominance. Karena teman-teman dari Alter Ego banyak banget life stealer-nya. Betul banget, tapi sebelah sana Braven Fighter dibuka coba untuk mengunci ke arah seorang Stacy, tapi Stacy sendiri masih ada Dragon Revenge dibuka sama seorang Pixie. Masih dipukul mundur, Ashe sudah mulai datang. Masih ada Planet Attack bakal coba untuk dibuka, berhasil dapetin 1 poin. Bakal jadi 2 poin kan, ternyata Fancy masih bisa melakukan flicker dan menyelamatkan diri. Sedangkan teman-teman dari CRC bakal coba untuk berfokus ke arah tengah karena Run dipukul mundur sama seorang Lele Pinkan bahkan di sisi sini. Yap, tapi sementara itu kita bisa melihat Giogoy mencoba untuk mendapatkan 1 buah objektif tertarik di area mid lane dengan adanya Kupa. Tapi sayang sekali belum berhasil. Mencoba untuk zoning out aja pergerakan teman-teman dari Alter Ego. Yang mana ternyata Queenie sendiri sudah mendapatkan 1 buah turret di area bottom lane. Mencoba untuk di mirroring aja dengan ada Fumieko yang melakukan cutting minion di area atas. Iya. Sedangkan Fumieko di sini juga tadi rotasi bagus banget dia ke arah tengah untuk stopping terus yang bisa dilakukan sama Air Kimika. Sedangkan Fumieko kali dikejar sama 3 sekaligus, masih ada Kupa yang langsung gigitin seorang Esmeralda tapi tidak berpengaruh cukup banyak kali ini. Paul sudah menunggu di sisi samping, sedangkan Pixie ketahuan posisinya kali ini. Pokoknya coba untuk dilempar aja, masih bisa untuk kabur dengan wings by wings dari seorang Rundren sendiri. Sedangkan Giogoy, ya tadi dia buka entah ada dengan trapnya, entah dia dengan kupanya, dia buka vision terus, coba untuk jalan terus. Sedangkan dari seorang Stacy masih cukup nyaman untuk farming. Sedangkan dia sebelah sana Pixie harus mundur dan menyelamatkan diri, sedangkan Turtle dia engage lagi sama Air Kimika. Yes, dan ini dia turtle yang ketiga. Sudah ada Mountain Shocker juga yang di pop up dari seorang Yishunchin memberi info di mana aja teman-teman dari RR Kimika. Dan lihat Queenie sudah di pop up Brothers Fighter-nya, masih bisa kembali ke arah belakang dengan 1 buah flicker, masih bisa bertahan dengan ada life stealer dan mencoba untuk di press aja. Gagal mendapatkan 1 buah pick off dan langsung di zoning out dari Giogoy yang kali ini sudah hadir untuk membantu pergerakan dari seorang Queenie. Iya, tapi lihat sebelah sana Fancy Nancy masih ada Adonron Walking masih coba untuk mundur. I am good juga sudah dikeluarkan, sedangkan Fumieko berhadapan dengan Lele Pinkan lagi. Walaupun tarik di sisi atas berhasil didapatkan jab. Berjab lagi 2 kali jab berhasil dikeluarkan Fumieko. Jadi target utama, tapi Lele Pinkan juga mengambil ke arah flicker bukan execute, jadi kita bisa untuk mempunish ke arah seorang Esmeralda sendiri. Kali ini kalau kita lihat di arah tengah, Fumieko menjadi target utama terus-terusan dari seorang Lele Pinkan. Ini gak dikasih lepas nih dari tadi di sana terus, tapi lihat sebelah sana injek ke arah belakang Asia berhasil dapetin 1 poin kill terhadap seorang Ruby kali di Fumieko. Dan kena Braven Fighter bakal kena balik lagi kan, ternyata Planet Attack berhasil dapetin double kill, tapi ternyata Lele Pinkan berhasil disiapkan di sisi depan, dibayarkan dengan 1 turret di arah tengah. Oke, dan Giogoy sendiri sudah mempunyai Curse Helmet yang mana ini sebagai support popol bakal lebih sakit lagi. Sementara itu sudah mendapatkan powerful buff dari seorang S. Star Power Lockdown yang berhasil mengintai Sarah Koro seorang Pixie, tapi masih bisa selamat. Kalau nggak salah nih ya Civella, Ararki pernah deh pakai Cyclops sekali. Aku pernah ngecasin mereka pakai Cyclops juga sebagai jungler. Berarti ini bisa dibilang salah satu hero Di samping ya? Oh, di samping, iya, Cyclops-nya di samping. Soalnya aku pernah inget 1 kali Ararki pakai Cyclops. Memang surprise pick lah bisa dibilang. Mungkin di sini memang dari coach Rafe sendiri punya strategi tersendiri dan mereka udah 6-2 kali ini kondisinya di 8 menit dan memang pergerakannya memang efektif ya. Karena kalau kita ngomongin Cyclops tuh butuh penetration damage aja, tapi lihat sebelah sana Pixie terkena damage sedikit demi sedikit. Star Power Lockdown ditambahkan dengan adanya Planet Attack. Lihat Planet Attack dari seorang Cyclops bener-bener sakit banget, menusuk hati dan jiwa Esmeralda. Dia berhasil dapetin 1 poin kill lagi. Sedangkan di sisi bawah kita lihat di sebelah sana masih mencoba untuk tarik ulur terlebih dahulu dari seorang Lele Pinkan. Nah, ini 3 orang sekaligus, tapi here we go, akhirnya terpunish dengan sangat baik. Yes, langsung dicegat pergerakan dari Lele Pinkan yang tadinya berusaha untuk melakukan escape, tapi langsung terkena sandwich. Tapi sementara itu sudah ada turtle yang ketiga yang kali ini berhasil
lagi diamani oleh seorang Ash. Tanpa berlama-lama lagi, ini objektif yang difokuskan bagi RRQ Mika, membawa mereka meliding network 3000 di atas Alter Ego Nyx. Iya. 3000 network di menit ke-9. Sebenarnya tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat juga. Tapi 37 di sini agak sedikit tidak terlalu banyak untuk point kill. Karena memang kalau kita lihat rotasi yang dilakukan sama teman-teman dari sisi Alter Ego Nyx agak sedikit yang kayak gak terlalu ingin gegabah sampai bisa ngasih power buat seorang Cyclops sendiri. Tapi lihat Cyclops, concentrate energy, Ancient Talisman, Divine Glaive, dan bakal bergerak ke arah kemungkinan besar Holy Crystal sih. Wow, ini iya sih, ini lifesteal dua-duanya dari Alter Ego maupun RRQ Mika, itemnya lifesteal semua. Tapi lihat ada Fumieko lagi-lagi kali ini terkena damage yang cukup banyak. Masih bisa untuk tarik keluar dan mundur, tapi Lele Pingkan di sisi atas menahan 2 damage sekaligus, sangat sakit kali ini dan harus nge-clear wave minion terlebih dahulu. Tapi kayaknya nggak akan dipaksakan sama teman-teman dari Alter Ego karena di bawah dimirarin dan berhasil dapetin 1 inner turret. Jangan masih membuka lagi kali ini dari seorang Hisansin Stacy. Mencoba untuk memukul mundur Lele Pingkan, tapi informasi sudah diberikan sama teman-teman RRQ Mika kali ini. Mereka coba untuk kayak ya udah 3 wave kita majuin. Bener banget, dan ini dia kita sudah menunggu 40 detik lagi Lord yang bisa banget diamani oleh RRQ Mika karena posisinya mereka sedang meliding tempo permainan. Betul banget. Iya, ini untuk di kontes bagi Alter Ego ini masih ada kemungkinan tapi cukup sulit, dimana Stacy-nya cukup kelimpungan untuk mendobrak ini terdepan yang dimiliki oleh RRQ Mika karena Cyclops-nya tuh positioning benar-benar di belakang banget. Betul, dia nunggu momen yang tepat sih, atau lockdown, penanganan attack juga gitu kan. Yap. Dan benar-benar dipiling sama adanya Popol dan juga Jawhead. Betul banget, terlihat sebelah sana. Lagi-lagi Purple Buff yang bakal coba untuk dikontes. Tidak ada juga kali ini terkena damage karena Gyogoy tapi Lele Pingkan mulai coba untuk maju, mencoba untuk mempaniskan. Ternyata tidak, mereka tidak ingin terlalu gegabah ya, karena Queenie juga di situ. Mereka cukup ada 5 orang dan mereka tahu kalau misalnya mereka ke pick off, iya, ini momen Lordnya gagal, batal. Bener, setuju banget sih. Bahkan Fumieko sudah berhasil mendapatkan dominance ice-nya. Ini untuk meng-counter regen HP yang dimiliki oleh Queenie, Lele Pingkan, dan bahkan Ash. Yang tadi itemnya full lifesteal dari Bloodlust Ash, War Ash, bahkan Concentrated Energy yang di-build oleh seorang Cyclops. Kayaknya ini baru setelah dia nge-build Divine Glaive mau Holy Crystal tadi. Iya. Dan kita lihat juga kali ini ya Holy Crystal sudah diselesaikan. Queenie tadi juga udah punya defense item yang cukup baik juga. Kali ini lihat sebelah sana Offender sudah dikeluarkan mengarah ke arah serang Poe doang. Tapi mereka katakan udah gitu, nggak dilanjutin karena mereka nggak gitu yakin sama setan yang mereka miliki bisa bagus sepertinya. Tapi lihat sebelah sana ini masuk berpakaian Justice untuk Raven Fighter itu karena Stacy-nya terpisah di sisi belakang, berhasil di-shutdown dan lihat video ice track-nya pun harus di-cancel. Turun, harus mundur sedikit demi sedikit kali ini. Tidak bisa memaksakan keadaan dan RRQ Mika sepertinya akan sedikit terbebas untuk mendapatkan Karalor. Yes, langsung aja di start Lordnya, dimana juga dari seorang Lele Pingkan sudah mendapatkan sebuah Oracle. Ini nggak mungkin ada kesempatan bagi Alter Ego Nyx mengamankan atau mengkontes Lord yang ada. Bahkan Fancy Nancy membuat 1 buah Radiant Armor untuk menangkal planet attack yang dimiliki oleh Ash, karena Ash ini planet attack-nya udah sakit banget dengan adanya combo Divine Glaive dan juga Holy Crystal. Dan Lord kali ini langsung bergerak ke area top lane yang dimiliki oleh Alter Ego Nyx. Iya, betul sekali. Dan mereka bahkan bikin ke arah ini ya. Udah bikin ke arah Dominance 2 dari sisi Kufra dan juga dari sisi Esmeralda. Mereka lagi bikin ke arah, tapi belum ada Necklace of Durance. Mereka pakainya Dominance Ice. Dan bahkan dari Cyclops-nya sendiri kayaknya mau bikin Glowing One tadi buat makin magic penetration. Mungkin bisa buat bakar ya kalau kita lihat ya. Tapi lihat bersama Fancy Nancy bakal langsung berhasil di shutdown. Dia Pixie kali ini mencoba untuk mundur. Lordnya sudah tidak ada di line of down. Untungnya Lordnya masih bisa untuk dikeluarkan dengan cukup cepat dari teman-teman Alter Ego sendiri. Tapi Lordnya membawa pasukan minion dan mereka berhasil dapetin inhibitor yang tengah. Tapi lihat totalitas defense yang sangat cantik dari seorang Pixie, mendapatkan 1 momentum dan mendapatkan karena seorang Poe walaupun dibayarkan kali ini dengan 1 inhibitor di arah atas. Yes, tapi tadi seorang Pixie dengan adanya Tyrant Rage yang bisa menepok 2 orang dari RRQ Mika dan bahkan bisa mempick off 1 orang Poe. Ini merupakan buying time yang bagus banget yang dimiliki oleh Alter Ego Nyx. Walaupun mereka kehilangan inhibitor turret di area atas, enggaknya
mereka masih cukup menahan dari segi high ground defense. Betul sekali. Dan kali ini mereka masih coba untuk setup ulang. Yogoy-nya masih bisa untuk mundur. Masih ada Cyclone Eye di situ yang cukup baik sekali. Immortality-nya pecah. Pixie pun berakhir di shuttle sama seorang S kali ini. Bakal coba untuk dikontes balik sepertinya Orange Buffet. Bakal coba untuk diserahkan karena seorang S sendiri yang memang melenggang dengan sangat bebas. Dari tadi Ash belum bisa disentuh sama sekali. 604. Itu lihat ya, seorang Pixie dengan adanya Tyrant Revenge ke area depan langsung terpanis dengan ada Ash. Planet attack yang dimiliki dengan Ash itu sakit banget. Karena memang dia memiliki penetration damage. Dari sana Fumieko harus mundur terlebih dahulu. Dari Queenie juga ingin mencoba untuk masuk, tapi kayaknya mereka bakal coba untuk disengage karena memang wave minion udah bergerak semua. Udah hampir cross river. Mereka harus atur wave management lagi. Mereka harus aturin lagi biar wave-nya masuk ke arah teman-teman dari Alter Ego Nyx. Karena sembari mereka menunggu, disitu bisa mendapatkan Kara Lord nantinya yang memang tersisa 80 second lagi. Yes, dan lihat ini adalah camp dari Alter Ego Nyx dan juga RRQ Mika. Mereka tadi dari RRQ udah mulai senyum-senyum aja karena mereka sedang meliding ya tempo permainan. Tapi ini hati-hati karena Alter Ego bisa saja mencari celah. Oh, tapi lihat di bawah kali ini ya, bakal langsung disamperin sama 4 orang sekaligus. Apa yang bakal terjadi? Video Asik dikeluarkan, masih ada Tyrant Revenge juga. Kena 2 sekarang Tyrant Revenge kali ini. Tapi sayang sekali ya diincar adalah seorang Paul, tapi Pixie menerima terlalu banyak damage. Justice Blade lah bisa dapetin karena seorang Pixie dan mereka dipaksa untuk mundur. Alright, mereka harus mundur karena sudah kehilangan 1 orang. Fumieko yang merupakan salah satu frontliner juga dari Alter Ego, dan ternyata Ash ini milihnya bukan Glowing One melainkan Genius One. Yang memang memiliki penetration yang bikin jauh di sana, tapi sebelah sana masih ada Unstoppable Force di arah belakang Pixie, tapi tidak dilanjutkan sama sekali. Sama teman-teman dari RSC Peter Aspect sebagai salah satu defensive mechanism buat teman-teman dari Alter Ego Nyx. Tapi lihat sebelah sana Lele Pingkan numpang lewat malah kehilangan HP yang cukup banyak. 1 wave di arah bawah, 1 katapult. Akankah mampu untuk dipaksa untuk ngarah push ke arah Alter Ego Nyx karena 15 detik sebelum Lord kembali ke dalam Land of Dawn. Yap, mereka dari teman-teman Alter Ego Nyx mencoba untuk memanage kembali laning mereka. Yang mana wave lane sudah mulai masuk wave minionnya dan Lord sudah hadir kali ini. Fancy Nancy di area terdepan, waves yang di pop up bagi Run karena tidak mau kehilangan nyawanya mengingat Lord sudah hadir. Harusnya dilakukan kontes sih. Iya. Tapi bakal sulit sih. Bakal susah banget karena memang semua wave minion bergerak ke arah teman-teman dari sisi Alter Ego Nyx. Jadi mereka cukup tertahan di dalam ya, kalau kita bisa bilang ya. 4-11 kali menit 17 dan Lord sudah mulai di-poke sama teman-teman dari RRQ Mika sendiri. Yoga coba untuk open vision, tapi lihat sebelah sana masih ada Mountain Chauffeur dibuka sama seorang Yisan Sin untuk mengetahui posisi dari sisi RRQ Mika, tapi Lord masih bisa di-secure sama teman-teman dari sisi RRQ Mika dengan 1 pergerakan yang luar biasa. Tapi Fumieko harus mundur secepat mungkin, jangan sampai dia terpick off. Yap, jangan sampai terpick off, harus hati-hati mengingat dia merupakan salah satu lini terdepan juga bagi Alter Ego Nyx. Yang mana dia harus menjaga keberadaan dari seorang Run dan juga Stacy yang kali ini sudah mendapatkan Rose Gold Medal. Oh, tapi Fumieko kali ini untungnya tidak di-eject karena belakang. Kalau sampai dia di-eject sih bakal coba untuk dipanis kali dengan Star Power Lockdown. Ya, belum lagi dengan adanya Planet Attack-nya gitu kan, benar-benar bakal sakit banget dari seorang. Ini kalau misalnya si Ash bikin karena Blood Wings bakal jauh lebih sakit lagi sih. Harusnya ya. Tapi kali ini juga sudah ada Lord. Ternyata di build Oracle nggak tuh? Oleh sebagai salah satu item defense Cyclops yang agar dia lebih sustain lagi ya di area depan. Betul, tapi lihat di depan kali ini dari seorang Paul langsung dicek arah belakang dari seorang Pixie-nya. Agak sedikit kembali mundur. Kalau memang cukup sekarang, tapi inti di area bawah berhasil dipisahkan sama teman-teman dari sisinya tim RRQ. Dan lihat dari tengahnya mau coba untuk kembali juga, tapi lihat di sisi atas Pixie kali ini berhadapan dengan seorang Queenie. Sedangkan dari sisi bawah Lele Pingkan berhadapan dengan seorang Fumieko. Cukup tebal, tapi luar masih ada 6.000 lagi. Dan teman-teman dari RRQ Mika, mereka ingin memaksakan keadaankah? Karena kali ini Paul pun harus mundur. Teman-teman dari RRQ Mika hanya bisa berpikir sedikit demi sedikit, melempar sedikit demi sedikit kali dari seorang Cyclops. Tapi lihat Fumieko sudah mulai cukup tebal di game kali ini. Yes, bahkan dari seorang Queenie harus membeli Queen Swing untuk mendambahkan life stealer lagi sebagai frontliner dari RRQ Mika. Sementara mereka masih bisa menahan high ground defense yang mengincar ke arah seorang Queenie dengan ada Falling Star Moon yang tidak terconnect. Bahkan kali ini mencoba untuk di-press aja, di zoning aja dengan ada Conceal yang sudah di-pop up dengan ada Paul dengan atau force-nya dan Jack ke arah belakang.
cukup sekarat, tapi dia harus kembali juga mundur ke belakang karena sudah ada Jab dari Lele Pingkan. Dan Federation juga di pop up bisa menumbangkan Ash yang merupakan jungle yang dimiliki orang Ararki Mika. Sementara itu Queenie lihat bagaimana hasilnya dia, bagaimana Brother Fighter dia mendapatkan semua barrier yang ada, menahan 3 pemain dari Alter Iconic. Sementara itu Ararki Mika mereka harus pulang karena sudah kehilangan 2 membernya. 2 member yang hilang begitu saja. Ash yang harus terkena dengan adanya I am offline dan juga I am good, tapi tidak ada Pacey. Aku coba dikasih punishment lagi, tapi lihat tidak saya sangat sakit. Paul masih bisa untuk mundur dengan masih ada absorb juga yang dimiliki sama seorang Paul sendiri. Sedangkan kita lihat dari Alter Ego Nyx kali ini akan coba untuk melakukan push ke arah tengah. Mereka ingin mendapatkan sesuatu dari war yang mereka sudah menangkan. Karena kondisi mereka sudah tidak enak sama sekali. 70 detik. Saya tidak ada Lord yang ada di dalam lane of dance, jadi mereka hanya bisa melakukan push. Yap, hanya bisa melakukan push, tapi sementara itu mereka mengatur ulang kembali setup yang ada sambil menunggu keberadaan Ash dan juga Queenie yang sebentar lagi hadir. Tapi sementara itu dari Alter Ego melihat sebuah kesempatan mereka mencoba untuk mendapatkan kembali objektif yang sudah tertinggal dari pemain Ararki Mika. Betul sekali, tapi Paul menunggu di dalam ambush sana kali ini mencoba untuk mencari opportunity siapa yang mereka bisa culik terlebih dahulu supaya bisa dikasih punishment over punishment. Tapi 33 second sebelum Lord kembali ke dalam lane of dan 20 menit sudah berlalu di lane of dan Talia. Wow. Dan semangat teman-teman yang ada di rumah juga sepertinya semakin besar ya untuk memberikan semangat terhadap Alter Ego Nyx dan juga Ararki Mika. Down. Sudah hadir kali ini 2 pemain yang tadi. Oh, tapi masih di arah belakang kali ini Fancy Nancy masih mencoba untuk mundur, tapi dia masih terkena Star Power Lockdown. Dan apa yang bakal terjadi? Oke, dan kita bisa melihat di area bottom lane Esmeralda mencoba untuk meng-cutting, mencoba untuk men-zoning teman-teman dari Ararki Mika. Sementara itu Lord sudah hadir, Lord sudah respon di Land of Dawn, mencoba untuk dipantau aja dengan keberadaan Ararki Mika sambil lettingkan di arah bottom lane, meng-clear wave minion yang ada, men-zoning lagi, mencoba untuk nge-press super minion yang bakal masuk wave-nya di area bawah sehingga membuka kemungkinan bagi Ararki Mika untuk mengamankan Lord-nya. Mountain Choker sudah dipop up oleh seorang Yisun Shin memberitahu posisi dari Ararki Mika yang ternyata sudah memantau Lord dan bahkan kali ini mencoba untuk di start dengan adanya Esmeralda, tapi lihat di ujung sana meng-cutting minion di area mid lane, mencoba untuk di zoning dengan adanya Paul, ejector dilemparkan, Fixie kali ini cukup sekarat. Sementara itu kita bisa melihat sudah ada Biden Kupa dari seorang Fancy Nancy ke arah depan. Lordnya siapakah akan mendapatkan, tapi ternyata jatuh ke tangan seorang Ruby. Bahkan sekali ini Cyclops-nya pun harus tumbang 2 pemain, Queenie dan juga Ash dari Ararki Mika harus kembali melepingkan, dikejar menjadi next target bagi Bumi Eko yang lihat barriernya udah tebal banget, hampir setengah dari HP-nya. Dan ini adalah replay by Monoforce. Kita bisa lihat bahwa ternyata Fancy Nancy bermain dengan sangat baik karena Ararki Mika sudah melakukan inisiasi menuju ke arah Lord yang terhormat, tapi ternyata Pixie dia mengalihkan perhatian dari teman-teman Ararki Mika dan Fancy Nancy perlahan tapi pasti dia bergerak menuju ke arah Lord, dan ternyata Don't Run Walking I'm Offended-nya bagus banget untuk mencuri ke arah Lord-nya. Betul sekali, dan ini dia 4 pemain dari Alter Ego memanfaatkan waktu yang ada ketika mereka melihat celah di mana 2 pemain dari Ararki Mika tumbang. Mereka langsung mendapatkan objektifnya lagi, sudah mendapatkan Lord. Mereka kali ini langsung nge-press ke area mid lane-nya dan kali ini bergerak ke area bottom lane-nya yang Lord-nya tidak ada yang menahan. Wow, tapi Ron punya posisi yang bagus banget untuk membuka feeder aspek kali ini. Tarat di arah tengah jadi incaran utama, tapi lihat di sisi atas masih ada Jet yang dikeluarkan sama seorang Lele Pingkan. Menguji ke arah Bumi Eko, tapi Bumi Eko unstoppable saat ini. Esmeralda terlalu tanky. Yes, dan kali ini lihat sudah rontok 3 inhibitor turretnya. Lord sudah langsung menyerang ke arah base yang dimiliki oleh Ararki Mika. Sudah ada Mountain Choker, kali ini Alpha Voided mengenai ke arah seorang Lele Pingkan. Masih bisa ditahankan, tapi lihat Lordnya dicoba untuk dizoning dengan ada Rurun yang meng-pop off Feather Right. Base memang terdekat dengan sangat lebar, tapi belum bisa untuk di end. Teman-teman dari Alter Ego Nyx. Dan mereka harus setup bola lagi, tapi Queenie masih bisa untuk mempertahankan posisinya melawan seorang Fancy Nancy. Tapi lifesteal yang mereka miliki terlalu besar. Mereka harus set ulang lagi di 24 menit. Game kali ini Talia benar-benar semakin panas ya. Parah sih, ini mereka menarik lagi, drag lagi ke area makin late game lagi, dan ini dia replay by Monoforce. Gimana tadi kalau kita lihat
posisinya tadi sebenarnya Lord tuh bener-bener udah bebas banget. Udah lihat ke arah base. Nih lihat ya, Lord tuh udah berfokus ke arah base. Tapi memang teman-teman dari sisinya Alter Ego tuh masih harus ditahan dengan hero-hero yang dimiliki sama Alchemica. Betul. Bahkan tadi dari Fumiko sendiri dia fokus untuk mengincar ke arah Pau-nya dan berhasil menumbangkan Pau-nya, tapi 4 pemain dari RRQ Kimika masih terlalu sustain dengan adanya lifesteal yang dimiliki. Bahkan dia tuh Pakitonya sudah ada Bird Armor, dengan adanya Oracle menambah Enchant Regen, dengan adanya Bloodlust S dan juga War Axe. Ini sangat sustain di area depan. Iya, tapi kita lihat kali ini dari seorang Queen ini juga langsung mengganti itemnya kali ini mendapatkan cara Immortal. Betul. 1, 2, 3 hero mau pakai Immortal, sisanya nggak ada pakai Immortal. Dari seorang Yoga juga sepertinya mau bikin cara Thunder Belt aja supaya bisa untuk ngasih tambahan damage juga, dan juga itu true damage ke arah teman-teman dari Alter Ego Nyx sendiri. Sedangkan kalau kita lihat harusnya dari Ash mencoba untuk ganti item mungkin ya, karena Oracle bagus memang untuk menahan damage yang dimiliki sama Fumiko. Tapi seperti yang dibilang sama seorang Talia, mereka tuh butuh anti lifesteal. Iya, anti lifesteal. Mungkin Necklace of Durance, atau bisa juga kalau misalnya Ash di sini ingin sustain ya Immortal. Immortal juga bisa jadi salah satu pilihan. Tapi berdasarkan Fancy Nancy sendirian di arah atas bakal coba untuk dikerumunin sama teman-teman dari tim RRQ. Immortalnya pecah, masih coba untuk di backup sama seorang Pixie, masih terkena satu stun yang sangat cantik dari seorang Queenie. Kali ini reset ulang, mereka harus tahan terlebih dahulu. Ini dari sisi RRQ malah dalam disadvantage karena semua wave-nya kali ini harus mereka atur ulang, sedangkan Lord 10 second lagi akan datang ke dalam lane of dawn. Iya, ini Alter Ego Nyx berhasil mendapatkan tempo permainannya kembali setelah tadi dia di press, benar-benar di zoning out dari teman-teman RRQ Kimika. Bahkan jungle-nya didominasi, kali ini berhasil mendapatkan tempo permainannya kembali, bahkan sama dari segi objektif, dimana sudah kehilangan sama-sama 3 inhibitor turret yang ada, dan Yogoy langsung mendapatkan Thunder Belt ya. Ini supaya damage yang diberikan oleh Popol Kupa lebih nge-slow lagi bersama dengan Bidem Kupanya yang bakal lebih makin nge-sustain, nge-stun lagi gitu. Iya, tapi kita juga lihat tadi Ash langsung bikin Kara Winter Trancan. Ini satu item harus dia buang untuk didapatkan Kara Winter juga, karena memang dia butuh banget buat istilahnya ketika dia di-engage, dia harus bisa untuk escape dari hal tersebut. Tapi lihat sebelah sana, Pixie berhasil di-eject, tidak bisa nih sama sekali. Lihat Draven Fighter tidak mengenai siapapun. Queenie kali ini mengincar karena seorang Road tidak memiliki escape mechanism. Tapi ternyata Pixie kali ini yang harus dihilangkan dari Lane of Dawn. Sedangkan Fumiko, dia melenggang bebas di dalam Lane of Dawn. Mengingat dia agak sedikit susah untuk di-take sampai sebelah sana, mencoba untuk diincar. Ada Sopa Bopos bakal di-eject, ternyata belum bisa. Masih bisa untuk Stardust Dance dan masih bisa untuk selamat dengan Cyclone Eye. Yes, masih bisa melarikan diri, bahkan mencoba untuk mendapatkan clearing lane di area top lane. Sementara itu kita bisa melihat 2 hero lifestealer antara Fancy Nancy dan juga Queenie mencoba untuk zoning out satu sama lain, dan bahkan kali ini RRQ mencoba untuk meng-start Lord-nya kembali. Iya, men-start Lord kembali dan mencoba untuk melakukan poking terlebih dahulu. Mereka nggak komit, sama sekali mereka nggak komit. Mereka pengen mancing aja teman-teman dari sisi Alter Ego Nyx. Karena pengen, lihat malah satu hero yang ditakut-takuti 1,5 menit kurang lebih kali ini tidak akan ada di dalam lane of dawn. Fancy Nancy tidak memiliki immortality, harus berhati-hati. Lordnya sudah mulai di-commit sedikit demi sedikit. Mereka mendapatkan HP dari Lord, sedangkan Fancy Nancy mulai diincar. Langsung ada Unstoppable Force, dipaksa untuk mundur. Sedangkan di sisi bawah, Hisansi dan juga Run-Runnya harus mencoba untuk mempertahankan posisi mereka dan mencoba untuk mencuri Karolon. Tapi sayang sekali Lord masih bisa secure sama RRQ Kimika, sedangkan Fancy Nancy tidak bisa berbuat banyak. Yes, langsung di zoning aja, dimana tadi Run-Run bersama dengan adanya Stacy di area bottom lane ingin masuk untuk mengkontes keberadaan Lord, tapi langsung di zoning aja dengan adanya Lele Pingkan, dengan adanya Pau yang langsung membuka ejectornya, menakut-nakuti pemain dari Alter Ego Nyx. Dan ini dia Lord langsung mengincar ke area mid lane yang dimiliki oleh Alter Ego Nyx. Fumiko Bloodwing sudah dikantongi sama seorang Esmeralda. Bakal sangat sakit kali damage yang diberikan. Tapi lihat Ron kali ini punya posisi yang bagus banget menyicil ke arah Lord. 27.000 tersisa dan dia masih memiliki feeder assist. Sebentar lagi bakal ada lagi. Tapi lihat sudah ada Paul menyicil ke arah seorang Fancy Nancy sendiri dan maju lagi. Mereka mengeluarkan semua resource yang ada. Pixie masih di lini paling depan, mencoba untuk mengusir teman-teman dari sisi arah sini. Tapi Lord masih berlenggang bebas sama sangat luar biasa. Tapi lihat sudah ada Queenie bermain sangat baik mengunci karena Rudra di sisi belakang Lord. Dia harus pecah, tapi base-nya masih cukup pada kesan tebal. Queenie berfokus ke arah sana dan here we go. Game kali ini diambil sama RRQ Kimika setelah peperangan.